Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 6, yaitu memasuki subbab B tentang teknik penulisan pesan humas. Nah, yang pertama yaitu teknik penulisan pesan humas. Teknik penulisan pesan humas adalah keterampilan dalam menulis siaran pers. Nah, nanti kita akan bahas nih apa itu siaran pers. Nah, karakteristik siaran pers adalah memiliki news value atau nilai berita, bukan hoax, yakni yang bersifat aktual, faktual, dan penting. Nah, struktur penulisan siaran pers itu meliputi judul, baris tanggal, teras berita, dan tubuh atau isi berita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis penulisan pesan humas. Nah, yang pertama yaitu penulisan siaran pers. Nah, siaran pers itu sendiri adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh humas suatu organisasi atau perusahaan yang nantinya akan dikelola oleh media pers atau media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan majalah. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis siaran pers. Yang pertama yaitu basic press release yang mencakup berbagai informasi yang terdapat di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki berbagai nilai berita atau news value untuk media lokal, regional, ataupun nasional. Jadi kalau basic press ini lebih ke berita-berita dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah produk rilis. Nah, produk rilis ini mencakup transaksi tentang suatu produk khusus atau produk reguler lainnya untuk diperdagangkan di dalam suatu industri. Nah, biasanya produk ini merupakan bisnis andalan atau penguasa pasar. Jadi kalau produk rilis ini lebih menginformasikan tentang produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan atau industri tempat humas itu bekerja. Yang selanjutnya adalah financial release. Nah, financial release ini adalah informasi yang digunakan dalam membina hubungan dengan pemegang saham. Kenapa membina hubungan dengan pemegang saham? Karena financial release ini lebih kepada penulisan siaran pers dalam bentuk laporan keuangan dari perusahaan atau instansi. Karena dari laporan keuangan itu maka pemegang saham akan tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan instansi tempat humas itu bekerja. Nah, ini berikut adalah contoh penulisan siaran pers yang berbentuk basic press release atau berita. Nah, jadi kalau siaran pers ini lebih berbentuk formal seperti surat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penulisan siaran pers. Nah, yang pertama yaitu kirim rilis kepada editor atau jurnalis yang tepat. Yang kedua, gunakan sarana pengiriman yang disenangi editor. Yang ketiga, buatlah materi siaran pers yang mengandung nilai berita yang karakteristiknya harus sesuai fakta, aktual, penting, dan menarik untuk dibahas. Nah, selanjutnya adalah hindari kata atau frasa yang tidak bermakna dan jargon industri. Yang kelima, hindari propaganda atau penggunaan kata yang berlebihan. Nah, maksudnya di sini pokoknya kita tidak boleh dalam menulis siaran pers itu memberikan propaganda kepada pihak lain dan harus berdasarkan berita, bukan hoax gitu. Nah, selanjutnya adalah gunakan gaya jurnalistik standar, dan yang terakhir adalah buat siaran pers yang singkat. Nah, karena siaran pers itu seperti di contoh sebelumnya lebih berbentuk seperti surat. Selanjutnya yang kedua adalah penulisan newsletter. Nah, newsletter itu sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seorang atau sekelompok humas dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik mencakup produk yang dihasilkan maupun orang yang terlibat. Nah, unsur-unsur newsletter ini yang pertama adalah subjek. Subjek itu adalah ide pokok yang akan dibahas di newsletter.
news release. Nah, yang kedua adalah organization, itu nama organisasi atau perusahaan yang mengirim newsletter. Nah, yang ketiga ini adalah location, adalah kegiatan itu diberitakan di mana dan berlangsung di mana. Harus dicantumkan. Nah, yang ketiga adalah advantage, artinya pengamatan. Manfaat apa yang diperoleh dari penulisan newsletter itu sendiri. Yang keempat adalah application, itu lebih ke siapa penggunanya dan apa kegunaan dari informasi tersebut. Nah, yang keenam adalah details. Nah, kalau details ini lebih ke spesifikasi informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah search. Nah, kalau search ini adalah sumber pengirim newsletter, yaitu alamat yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari newsletter yang telah dibuat, misalnya seperti contoh barang, daftar harga, atau alamat showroom dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh penulisan newsletter. Jadi kalau newsletter ini lebih seperti majalah atau brosur, pamflet dan sebagainya, bukan seperti koran ataupun surat. Selanjutnya adalah teknis penulisan newsletter. Yang pertama itu menentukan format dan sasaran publik. Yang kedua, menjaga periodisasi penerbitan. Periodisasi ini artinya waktu penerbitan. Misalnya akan menerbitkan berapa minggu sekali, berapa bulan sekali gitu. Selanjutnya, mengutamakan isi penampilan, menulis judul dan yang mengandung daya tarik, bedakan informasi dengan cerita, gunakan sumber yang terpercaya dan pertimbangkan respon pembaca. Selanjutnya adalah konferensi pers. Nah, konferensi pers ini yaitu undangan media untuk menyampaikan informasi, dilakukan tidak rutin dan sifatnya insidental jika ada acara tertentu saja atau acara mendesak saja. Nah, digelarnya itu baik sebelum ataupun sesudah kegiatan. Nah, contoh konferensi pers ini seperti pada gambar. Jadi lebih langsung ngomong kepada publik dalam bentuk media, misalnya radio ataupun televisi. Nah, contoh konferensi pers akhir-akhir ini misalnya seperti kecelakaan atau tragedi yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air. Nah, setelah terjadinya tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, maka humas dari pihak Sriwijaya Air dan juga Kementerian Perhubungan langsung mengadakan siaran atau konferensi pers di depan media massa seperti televisi untuk menyampaikan berita tersebut. Nah, itu sifatnya insidental seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah promosi dan opini atau advertorial. Nah, kalau advertorial ini lebih suatu ragam iklan yang berbentuk artikel bergaya redaksional yang berisi promosi berbagai kejadian atau program kegiatan. Nah, contoh advertorial ini ada di buku paket OTKHP halaman 222 sampai dengan 224. Silahkan dilihat ya, Nak. Selanjutnya adalah penulisan laporan tahunan. Nah, penulisan laporan tahunan ini merupakan penulisan laporan berupa intisari perusahaan selama 1 tahun yang menjabarkan visi dan misi perusahaan yang telah terwujud dalam bentuk prestasi dan pencapaian yang disajikan dalam bentuk desain dan tulisan sehingga alat pemasaran yang efektif bagi perusahaan. Nah, jadi kalau laporan tahunan ini berupa inti pokok dari program kerja dalam menjalankan visi dan misi perusahaan yang telah terwujud. Nah, bentuk laporan ini tuh seperti pencapaian yang telah dicapai perusahaan atau prestasi-prestasi yang telah dicapai perusahaan dan apa saja yang belum tercapai, sehingga laporan tahunan ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para pemegang saham untuk bekerja sama di dalam suatu perusahaan atau instansi perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penulisan laporan tahunan. Nah, yang pertama itu adalah tentukan tujuan penulisan. Yang kedua itu identifikasi publik sasaran. Yang keempat itu tentukan tema laporan.
Yang tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat itu kombinasikan kata-kata, angka, grafik, dan foto. Yang kelima itu klasifikasikan laporan ke dalam beberapa bagian. Selanjutnya masukkan komentar pimpinan perusahaan. Hindari foto yang berlebihan, ubahlah data finansial ke dalam grafik. Jadi, jika ada data-data angka, silahkan kalian bentuk dalam grafik atau tabel. Jangan cuma angka-angka atau penjabarannya saja. Selanjutnya, tentukan subjudul atau spasi lebar untuk mencegah paragraf panjang. Dan yang terakhir adalah perjelas, jangan menggunakan jargon atau istilah asing. Nah, contoh laporan tahunan sudah Ibu upload di Google Classroom, silahkan kalian lihat. Karena kalau contoh laporan tahunan itu bentuknya lebih kayak makalah atau proposal. Jadi dia lebih banyak berlembar-lembar, bisa mencapai ratusan lembar. Nah, selanjutnya kita akan membahas di subbab C tentang pesan humas yang berkaitan dengan media. Nah, penulisan pesan humas melalui media ini terdiri dari 4 cara, yaitu printing media, electronic media, online media, dan others media. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kalau printing media ini lebih ke media cetak. Nah, yang metode pencapaian informasinya melalui media cetak seperti koran atau majalah. Nah, berikut contoh-contoh printing media seperti Republika, Bisnis Indonesia, Koran Jakarta, Tabloid Nova, majalah Tempo, dan sebagainya yang bisa kalian lihat di gambar yang sudah Ibu sisipkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang elektronik media. Nah, elektronik media ini metode penyampaian informasinya berupa audio, visual, atau audio saja yang bisa kita gunakan atau redaksinya seperti televisi atau radio. Nah, biasanya lebih menggunakan hard rock VM atau Kompas TV, karena Kompas TV ini udah mempunyai saluran televisinya tersendiri. Selanjutnya adalah online media. Nah, online media ini adalah metode penyampaian informasi melalui website perusahaan. Nah, misalnya nih seperti kompas.com, kumparan.com, detik.com, dan tempo.com. Selanjutnya adalah others media. Nah, others media ini metode penyampaian informasinya melalui pihak eksternal yang dijadikan model iklan atau brand ambassador untuk menyampaikan informasi perusahaan. Nah, contohnya seperti invite food blogger atau social media influencer. Nah, jatuhnya ke advertorial. Sedangkan yang kedua adalah endorse artist. Ini jatuhnya seperti brand ambassador yang ada di Instagram. Nah, kalau shooting venue itu foto news, dan shooting venue ini lebih ke iklan-iklan yang juga ditampilkan di televisi. Selanjutnya adalah billboard. Nah, kalau billboard ini lebih ke display AdSense. Nah, untuk pembelajaran bab 6 ini sudah selesai. Silahkan kalian tambahkan wawasan kalian melalui internet atau media lainnya seperti buku dan sebagainya. Nah, dari Ibu cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung via WhatsApp ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.